Mereka bilang, kemalasan adalah dosa, sifat buruk yang harus dibasmi. Tapi bagaimana jika aku bilang, kemalasan adalah superpower rahasia orang-orang paling cerdas dan produktif di dunia? Terdengar seperti alasan, kan? Tapi pikirkan ini, roda diciptakan karena seseorang terlalu malas untuk membawa barang. Remote control dibuat karena seseorang terlalu malas untuk bangkit dari sofa. Kemalasan dalam bentuknya yang paling cerdas bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Ini adalah dorongan naluriah untuk menemukan jalan termudah, tercepat, dan paling efisien menuju tujuan. Namun budaya kita memuja kesibukan. Kita memakai kelelahan seperti lencana kehormatan. Kamu pasti kenal orang seperti ini. Mungkin orang itu adalah kamu. Setiap hari kamu berlari di atas treadmill. Menjawab email, menghadiri rapat, mencentang daftar tugas yang tak ada habisnya. Kamu sibuk, sangat sibuk. Tapi di penghujung hari, saat kamu melihat kembali, kamu merasa tidak benar-benar bergerak maju. Kamu hanya lelah. Roda hamster itu tidak membawamu kemana-mana. Inilah paradoks produktivitas modern. Aktivitas tidak sama dengan pencapaian. Sibuk tidak sama dengan penting. Mengapa kita terjebak dalam perangkap ini? Jawabannya ada di otak kita. Otak kita secara alami adalah organ yang malas. Otak manusia hanya sekitar 2% dari berat tubuh kita, tapi ia mengonsumsi 20% energi kita. Karena itu, tugas utamanya adalah menghemat energi sebanyak mungkin. Rasa malas adalah sinyal dari otakmu yang berkata, "Hei, apakah pekerjaan ini benar-benar sepadan dengan energi yang akan kita bakar? Adakah cara yang lebih mudah?" Orang yang tidak cerdas mengabaikan sinyal ini. Mereka berkata, "Diam otak, aku harus bekerja lebih keras," dan kembali berlari di treadmill. Orang cerdas sebaliknya mendengarkan. Mereka berhenti dan bertanya, "Oke, otak, kamu benar. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit?" Ini membawa kita pada prinsip pertama dari kemalasan yang cerdas, prinsip Pareto atau aturan 80-20. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam banyak hal sekitar 80% hasil berasal dari 20% usaha. Ini berlaku dalam bisnis, studi, bahkan dalam hubungan. Orang yang sibuk mencoba melakukan 100% tugas untuk mendapatkan 100% hasil. Mereka menghabiskan 80% waktu mereka untuk hal-hal sepele yang hanya memberikan sedikit dampak. Orang yang malas secara cerdas bertanya, mana 20% tugas yang akan memberiku 80% hasil? Lalu mereka memfokuskan seluruh energi mereka di sana. Contoh, seorang sales sibuk akan menelepon 100 prospek secara acak. Sales yang malas akan meriset dan menemukan 20 prospek paling potensial dan fokus pada mereka. Hasilnya, sales malas mungkin bekerja lebih sedikit, tapi menutup lebih banyak penjualan. Itu bukan kemalasan, itu adalah efisiensi yang kejam. Prinsip kedua dari kemalasan yang cerdas adalah hukum Parkinson. Hukum ini menyatakan pekerjaan akan mengembang untuk mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Jika kamu memberi dirimu waktu seminggu untuk sebuah tugas yang sebenarnya bisa selesai dalam sehari, kamu akan menghabiskan seminggu penuh untuk itu. Kamu akan menunda-nunda, membuatnya terlalu rumit dan merevisinya berulang kali tanpa alasan yang jelas. Otakmu akan mengisi waktu itu. Orang yang malas secara cerdas tahu ini. Jadi mereka melakukan hal yang berlawanan, mereka memberi diri mereka tenggat waktu yang sangat ketat dan tidak masuk akal. Batas waktu yang sempit memaksa otak untuk membuang semua hal yang tidak penting. Tidak ada waktu untuk perfeksionisme yang tidak perlu. Tidak ada waktu untuk menunda. Kamu dipaksa untuk fokus pada 20% yang paling penting itu. Kamu dipaksa untuk menemukan jalan pintas. Kamu dipaksa untuk efisien. Prinsip ketiga, dan mungkin yang paling favorit bagi orang malas, otomatisasi dan delegasi. Orang cerdas bertanya, apakah tugas ini harus saya kerjakan berulang kali? Jika jawabannya ya, pertanyaan berikutnya adalah, bisakah saya membuatnya berjalan sendiri? Ini adalah pola pikir seorang programmer. Mengapa melakukan tugas manual 100 kali jika kamu bisa menghabiskan beberapa jam untuk menulis skrip yang akan melakukannya untukmu selamanya? Awalnya ini lebih banyak pekerjaan, tapi dalam jangka panjang, ini adalah penghematan energi yang luar biasa. Ini adalah investasi kemalasan. Dan jika sebuah tugas tidak bisa diotomatisasi, pertanyaan berikutnya adalah, bisakah orang lain melakukannya? Orang sibuk berpikir, jika ingin sesuatu dilakukan dengan benar, lakukan sendiri. Ini adalah ego, bukan efisiensi. Orang malas yang cerdas tidak memiliki ego. Mereka dengan senang hati akan mendelegasikan tugas kepada seseorang yang bisa melakukannya 80% sebaik mereka. Karena mereka tahu bahwa energi mental mereka lebih berharga untuk difokuskan pada 20% tugas yang hanya bisa mereka lakukan. Oke, semua ini terdengar bagus secara teori. Tapi bagaimana cara menerapkannya? Mari kita rangkum dalam kerangka kerja kemalasan cerdas yang praktis. Langkah 1, eliminasi. Ini adalah bentuk kemalasan yang paling murni.
Sebelum mengoptimalkan tugas, tanyakan, apakah ini perlu dilakukan sama sekali? Kamu akan terkejut betapa banyak rapat, laporan, dan tugas harian yang bisa dihilangkan tanpa ada yang menyadarinya. Jadilah brutal. Jika tidak mendorong tujuan utamamu, buang. Langkah 2. Otomatisasi. Untuk tugas yang tersisa dan berulang, investasikan waktu untuk mencari solusinya sekali. Langkah 3. Delegasi. Untuk tugas yang tidak bisa diotomatisasi, tanyakan siapa orang yang tepat untuk ini. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Percayai timmu, berdayakan mereka. Waktumu terlalu berharga untuk mengerjakan tugas seharga $10 per jam. Langkah 4, konsentrasi. Sekarang setelah kamu membuang, mengotomatisasi, dan mendelegasikan, kamu hanya akan memiliki beberapa tugas yang sangat penting. Pada tugas-tugas inilah kamu harus berhenti menjadi malas. Beri mereka perhatian penuhmu. Bekerjalah dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, seperti seorang sprinter. Gunakan hukum Parkinson untuk keuntunganmu. Beri dirimu waktu 90 menit tanpa gangguan untuk menyelesaikan satu hal penting itu. Lalu istirahat. Ini adalah siklusnya. Eliminasi kejam diikuti oleh fokus yang intens. Itulah rahasia untuk mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk bermalas-malasan, jangan langsung melawannya dengan rasa bersalah. Berhentilah dengarkan. Otakmu mungkin sedang mencoba memberitahumu sesuatu yang penting. Ia mungkin sedang menunjuk ke jalan yang lebih cerdas. Kemalasan yang sejati adalah kelemahan. Kemalasan yang strategis adalah kekuatan. Ini tentang menghemat pelurumu untuk target yang benar-benar penting. Jadi beranilah untuk menjadi sedikit malas. Hapus tugas yang tidak perlu. Otomatiskan apa yang kamu bisa. Dan berikan dirimu izin untuk fokus hanya pada hal-hal yang akan membuat perbedaan terbesar. Karena pada akhirnya tujuan hidup bukanlah untuk menjadi orang yang paling sibuk di pemakaman. Tujuannya adalah untuk menjadi efektif, puas, dan mungkin sedikit lebih santai.